Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbaiki akhlakmu, perbaiki budi pekertimu, ya, untuk mencapai ketenangan hidup dan kebahagiaan hidup. Kamu harus mengubah cara perilakumu yang jelek, harus kamu sedikit demi sedikit kurangi, ya. Kalau tidak bisa semuanya, ya kurangi. Karena apa? Karena kalau dihilangkan semua itu terasa berat. Jadi harus sedikit demi sedikit menghilangkan sifat dan karakter yang jelek itu, yang kurang baik lah. Untuk itu perlu pembelajaran akhlak dan budi pekerti. Pelajari akhlak dan budi pekerti, ya, sopan santun dan pendidikan moral. Itu adalah kunci hidup sebagai manusia yang beradab dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempelajari akhlak, kita harus lebih tahu dulu dalam diri kita itu ada berapa macam. Ada berapa di dalam tubuh manusia, ada berapa makhluk yang ada. Nah, apa saja. Makhluk yang ada di dalam diri kita itu banyak. Jangan kamu bilang hanya sedikit, hanya nyawa saja. Tidak, banyak. Ya, makhluk yang namanya makhluk pikiran, ya. Makhluk yang namanya makhluk imajinasi, makhluk yang namanya makhluk nafsu, makhluk yang namanya kerentek, unek-unekmu. Itu semua bisa mempengaruhi hatimu. Hatimu jahat ataupun jelek itu berada di situ, berada di tangan-tangan makhluk itu. Tetapi kalau kamu berpedoman pada akhlak, budi pekerti, sopan santun, dan pendidikan moral, maka kita bisa mengontrol makhluk-makhluk itu menjadi baik. Jadi perlu kalian ketahui yang namanya hawa nafsu. Semua orang itu bisa mengontrol ataupun tidak. Terkadang manusia kalau ditanya, hawa nafsumu itu terlalu besar, kemudian dia mengelak. Tidak. Kalau belum ada kejadian, maka kamu aman-aman saja. Pas di saat kejadian dan waktu, kondisi yang menentukan, maka keimananmu akan dipertaruhkan untuk berperang melawan hawa nafsu itu tadi. Maka caranya untuk melawan hawa nafsu itu kita harus berpegang pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai iman yang kuat, kita harus selalu ingat
atas kekuasaan Allah, ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Jangan takut kamu miskin. Jangan takut. Karena kemiskinan itu bisa menyebabkan orang mudah lalai, menghalalkan segala cara. Jangan. Saya mohon kepada saudara-saudaraku sekalian, jangan kamu berbuat yang tidak baik. Karena apa? Kalau pemicu itu sudah ada, maka kita akan mudah lepas kendali untuk mengontrolnya. Maka di sini yang mengendalikan perlu adanya keimanan di dalam hati yang bersih. Hati yang bersih yang selalu ingat akan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa, sehingga mampu untuk memerangi hawa nafsu itu sendiri. Jadi bagi saudara-saudara sekalian yang pada saat ini berjuang untuk melawan hawa nafsu dan berhasil, maka bisa dinyatakan kita lulus saat ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang belum, maka saya harapkan lebih meningkatkan keimanannya, terutama tentang pemahaman. Jangan khawatir akan kemiskinan. Kalau kita miskin, apa yang harus ditonjolkan? Keimanan kamu harus lebih besar. Jangan mau kalah dengan orang yang kaya. Kamu harus bisa menonjolkan, kamu harus bisa membanggakan di dalam dirimu keimanan kamu. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tonggak dari sejarah kehidupan manusia ini. Jadi yang diperlukan sebetulnya itu adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena harta benda. Itu nomor sekian lah. Percayakan semua kepada Allah. Allah sudah mengatur takdir kita. Kalau takdir kita ditakdirkan untuk hidup dalam garis kemiskinan, maka seberapa kuat kamu berusaha pun akan tetap di level itu, dan tidak akan berubah. Jadi kalau Allah sudah membukakan pintu rezeki yang banyak untukmu nantinya, maka kamu bisa terangkat kembali menjadi orang yang sukses. Tapi yang terpenting di sini jalani saja kehidupan ini dengan ikhlas. Dalam kondisi apapun kita perlu untuk beriman kepada Allah. Setiap langkah, setiap detak jantung kita, setiap nafas kita, sebut nama Tuhan kalian masing-masing. Insya Allah dengan seperti itu kita bisa terlepas dan terhindar dari kefakiran.
bagi saudara-saudaraku sekalian, mari kita berjuang yang utama untuk melawan hawa nafsu agar keimanan kita, ketakwaan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kali ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara sekalian. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.